Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan minggu ini, Ibu akan menjelaskan materi kita yaitu dengan judul pementasan terakhir. Nah, materi ini adalah materi terakhir untuk semester 2 ini ya. Jadi semoga kalian di materi-materi sebelumnya sudah paham dan materi ini lebih paham lagi ya. Nah, kalau untuk minggu kemarin Ibu telah membagikan materi PDF sedikit cuplikan tentang pementasan teater, yaitu ada poin A dan poin B. Kalau yang poin A-nya mengenai pengertian teater, kemudian yang B-nya jenis-jenis teater ya. Nah, itu nggak perlu Ibu bahas di sini karena Ibu yakin kalian semua sudah paham karena dua unsur itu udah sering Ibu jelaskan di materi teater ini ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan yang poin C-nya, yaitu unsur pementasan teater tradisional. Nah, unsur pementasan tradisional ini ada apa-apa aja? Ada apa-apa aja sih? Untuk yang pertama itu yaitu unsur panitia pementasan. Nah, panitia pementasan ini apa? Panitia itu adalah sekelompok orang yang membentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu ya. Jadi, pengertian panitia itu seperti itu. Nah, panitia pementasan ini memiliki dua wilayah kerja penting ya. Ini juga udah pernah Ibu jelaskan ya. Untuk yang pertama itu adalah panitia artistik dan yang kedua itu panitia non artistik. Nah, kalau yang panitia artistik ini biasanya mereka itu di bawah pimpinan langsung oleh sutradara ya. Jadi dipimpin langsung oleh sutradara. Apa-apa aja sih ya, misalnya panitia artistik ini contohnya tata rias dan busana gitu ya. Jadi seperti itu yang berhubungan dengan pementasan. Nah, yang kedua ini non artistik. Non artistik ini biasanya kita sebut sebagai produksinya ya. Jadi ini dipimpin oleh seorang pimpinan produksi. Jadi ini yang mengatur jalannya pementasan teater ya. Misalnya saja mereka itu mengatur tentang di mana pementasannya, kemudian bagaimana tiketingnya. Jadi seperti itu ya yang berhubungan dengan keproduksian. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah unsur materi pementasan teater. Nah, materi pementasan teater itu adalah wujud karya teater yang dibangun melalui proses kreatif seniman dan memiliki fungsi tertentu bagi penonton. Nah, fungsi tertentu ini apa sih? Misalnya saja bisa sebagai fungsinya sebagai hiburan, kemudian sebagai upacara adat. Jadi seperti itu ya fungsinya. Terus selanjutnya itu adalah unsur penonton. Nah, penonton ini apa sih? Penonton itu adalah orang-orang atau sekelompok manusia yang sengaja datang untuk menyaksikan tontonan gitu ya. Jadi itu adalah penontonnya. Nah, penonton ini biasanya ada beberapa tipe atau ada beberapa golongan ya. Yang pertama itu ada penonton awam atau penonton biasa. Itu yaitu mereka biasanya disebut sebagai penikmat seni dengan kecenderungan kurang atau tidak dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman seni. Jadi mereka hanya sekedar nonton, ya udah nonton gitu. Jadi awam gitu ya.
Terus selanjutnya adalah penonton tanggap. Nah, penonton tanggap ini memiliki sikap responsif dengan kecenderungan memiliki wawasan dan pengalaman seni, tetapi tidak ditindaklanjuti untuk mengulas terhadap apa yang ditonton, cukup untuk dipahami dan dinikmati sendiri gitu. Jadi biasanya penonton tipe seperti ini itu dia bisa mengambil atau mencerna sebuah pertunjukan itu seperti apa gitu. Jadi dia itu memiliki sifat responsif gitu ya. Jadi dia sangat sangat peka gitu, sangat peka terhadap pementasan itu. Tapi ya hanya sebatas peka saja gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu adalah penonton kritis. Nah, penonton kritis ini itu dengan bekal keilmuan dan pengalaman seni kemudian melakukan ulasan atau menulis kritik pementasan dan kemudian dipublikasikan dalam forum ilmiah gitu ya. Jadi ini kayak kritikus gitu ya, penonton kritis itu seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah unsur tempat. Nah, jenis pentas sebagai tempat pementasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian ya, antara lain yang pertama itu pentas arena. Nah, pentas arena ini panggung atau tempat yang bisa dapat dilihat dari semua arah. Jadi dia itu bisa dilihat dari semua arah ya. Bisa dari depan, kemudian bisa dari belakang, kemudian dari samping kanan, kemudian dari samping kiri. Nah, ini biasanya panggungnya ini dia bulat, kemudian di bawah, terus penontonnya ini biasanya di atas gitu ya. Jadi bisa kelihatan semuanya. Jadi terlihat dari semua arah gitu ya. Kemudian yang poin selanjutnya itu adalah pentas proscenium. Itu disebut panggung di dalam gedung gitu ya. Jadi tempat pementasan ini di dalam gedung. Nah, biasanya ini penonton hanya bisa menikmati dari arah depan saja gitu ya. Jadi seperti ini ya, panggung biasa, kemudian di depannya ada beberapa kursi atau tempat lesehan untuk penonton gitu ya. Jadi cuman dari satu arah saja gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada pentas campuran, merupakan bentuk-bentuk panggung perpaduan antara panggung arena dan panggung proscenium ya. Itu jadi perpaduan antara poin A dan poin B gitu. Misalnya itu contohnya panggungnya itu berbentuk huruf L, kemudian huruf U, huruf I, kemudian segi 6, terus segi 5 atau setengah lingkaran. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya itu adalah atau poin D itu ada kreativitas pementasan. Nah, kreativitas pementasan ini merupakan puncak dari sebuah proses latihan para pelaku seni dan proses kreativitas seni dari seorang sutradara. Jadi di dalam pementasan teater itu sebagai bentuk kegiatan pembelajaran baik di sekolah atau di luar sekolah, kemudian dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan ini sangat penting ya untuk yang pertama yaitu tahap pra-pementasan. Nah, tahap pra-pementasan ini adalah kegiatan akhir persiapan atau kegiatan awal sebelumnya berlangsung pementasan dalam hitungan hari atau menjelang pementasan. Jadi ini kegiatan pra-pementasan ini meliputi persiapan pementasan, terus persiapan dari panitia artistik, kemudian persiapan dari panitia non artistik gitu ya,
Jadi persiapan-persiapan ini adalah gunanya untuk menyukseskan pementasan sesuai waktu yang telah direncanakan. Jadi seperti itu ya, bisa dikatakan sebagai biasanya ini briefing gitu ya, atau latihan terakhir gitu ya. Terus selanjutnya ada pementasan. Nah, pementasan ini apa sih? Pementasan ini kegiatan pementasan teater berupa pengkondisian dan pelaksanaan di lapangan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kerja panitia dengan asas saling percaya berdasarkan rencana pementasan yang telah ditetapkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tahap pementasan ini adalah kegiatan pementasan teater atau biasanya disebut praktek langsung dalam melaksanakan pementasan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung melakukan sebuah pementasan. Nah, itu yang namanya pementasan. Kemudian poin selanjutnya itu ada pasca pementasan. Nah, pasca pementasan ini merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pementasan teater. Jadi ini kegiatan paling akhir ya. Nah, ini biasanya tahapan pasca pementasan ini dapat dijadikan sebagai wahana evaluasi kegiatan terhadap kualitas pementasan teater, kemudian maupun laporan panitia non-artistik sebagai pengelola produksi pementasan teater sebagai acuan untuk melangkah dan bertindak lebih baik dari segala kelemahan dan keberhasilan yang telah didapat oleh sekelompok penggiat seni tersebut gitu ya. Jadi biasanya ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mereka ya, biar mereka kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi seperti itu poin-poin dalam pementasan teater yang bisa Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa paham. Nah, apabila ada pertanyaan atau kurang paham bisa ditanyakan secara langsung kepada Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.